Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu aqwalana. Ya, pembahasan kita sebenarnya masih pembahasan tanda jar ya. Tanda jar itu atau tanda khofat itu ada tiga. Ada kasroh, ini tanda asliyahnya, alamat asliyahnya. Yang kedua ada huruf ya, juga sudah kita bahas. Dan kata apa saja kalau majrur atau uh, dalam kondisi khofat pakai huruf ya. Begitu juga fathah, ini yang ketiga terakhir. Jadi fathah menjadi tanda bagi khofat atau jar itu pada satu jenis kata saja, yaitu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini pada hakikatnya sebenarnya isim mufrad atau jamak taksir. Jadi yang termasuk isim ghairu munsharif itu adalah isim mufrad atau jamak taksir. Nah, lalu dijelaskan setelah itu apa sih yang menyebabkan isim itu nggak boleh tanwin apa? Nah, ada pembahasan-pembahasan terkait dengan sebab-sebab kenapa isim itu tidak boleh tanwin. Secara garis besar ada dua ya, kemarin sudah dijelaskan, ada dua ini. Yang pertama yang dia memiliki satu sebab, mayumna'u minas sarfi, apa-apa yang tidak boleh ditanwin li'allatin wahidatin karena satu ilat, satu sebab. Kemarin sudah kita bahas, yang pertama sigatul muntahal jumu, yang kedua alif ta'nis mamdudah, yang ketiga alif ta'nis maqsurah. Ini sudah kemarin kita bahas apa saja contoh-contohnya dan bagaimana cara mengi'rabkannya. Nah, sekarang kita masuk ke yang sigum taljumu, ya, intinya 5 huruf, huruf tengahnya alif atau huruf 6 huruf ketiga alif, huruf kelimanya ya sukun ya. Sudah kita bahas bagaimana cara menghurufkannya. Terus yang ketiga alif ta'nis maqsurah yang belakangnya alif saja, alif bengkok maupun alif yang tegak ya. Dan ini masing-masingnya punya syarat, punya tobit nih ya. Kemarin sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Yang pertama harus minimal sebelumnya ya. Nah, terus yang kedua adalah mayum na'u minas sarfil ilataini, yaitu isim yang tidak boleh ditanwinkan karena ada dua ilat ya, ada dua ilat. Dari sini ada dua bagian. Pertama ada al-alamiyah, yang kedua wasfiyah. Al-alamiyah itu maksudnya alam, isim alam. Yang kedua wasfiyah itu sifat ya. Nah, kalau isim alam ini ada 6 ya. Insya Allah kita bahas yang 3 dulu, itu ta'nis, mujma, dan tarkib al-masji. Contohnya bagaimana nih contohnya? Sekarang ta'nis dulu. Jadi isim alam, isim ghairu munsharif yang tidak boleh tanwin karena dua sebab, karena isim alam dan yang kedua ta'nis. Ta'nis ini maksudnya dalam muannats ya. Ta'nis ini adalah maksudnya muannats. Dan muannats itu ada beberapa macam ya. Ada yang muannasnya lafzi. Jadi secara lafaz dia punya ciri-ciri muannats. Contohnya Hamzatu, Thalhatu, Syu'batu. Ini termasuk isim ghairu munsharif karena dia isim alam, nama orang. Terus yang kedua dia muannats secara lafzi karena ada tamar butuh. Meskipun secara maknawi, secara hakikat dia itu mudzakkar, gitu ya. Nah, ada al-muannats al-majazi. Muannats majazi ini artinya muannats secara majaz saja, seperti jahannamu. Jahannam, neraka jahanam ini isim ghairu munsharif. Kenapa? Alasannya karena dia isim alam, nama satu neraka, dan yang kedua dia muannats secara majaz, gitu. Ya. Kayak Syamsun juga sama, dia tuh matahari termasuk muannats juga majazi, tapi bukan isim ghairu munsharif karena boleh ditanwin ya, karena bukan isim alam. Nah, yang ketiga adalah al-muannats al-haqiqi, yaitu memang hakikat muannats. Apa itu hakikat muannats? Yaitu sesuatu yang bisa melahirkan atau bisa bertelur, itu namanya muannats hakiki. Seperti Zainabu, Su'adu, ini bukan Su'u ya, Su'adu, dan juga Maryamu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau dunia apa, Ustaz? Dunia masuknya alif ta'nis maksurah. Yang pertama itu. Nah, yang ini alif ta'nis maksurah deh. Karena ada alif biasa ya, Ustaz. Dunia. Iya, betul. Karena dia alifnya tegak. Karena kalau alif begini sebelum huruf ya jadi tegak. Ya. Oke. Contohnya bagaimana? Contoh. Salamtu ala Hamzata. Saya mengucapkan salam kepada Hamzah. Nah, di sini
Kata yang sedang kita bahas adalah kata hamzah. Kalau kita i'rabkan hamzata ismun majrurun bi'ala. Ya, isim majrur karena ala, wa alamatu jarrihi al-fathah, dan tanda jarnya adalah fathah. Niyabatan anil kasrati, sebagai pengganti dari kasroh, karena kan tanda asli jar itu kan kasroh. Dijelaskan dia sebagai pengganti dari kasroh. Kok bisa kasroh? Li'annahu ismun ghairu munsharif. Karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Apa sih menyebabkan dia isim ghairu munsharif? Nah, sebutkan lil alamiyati ma'at ta'nisi. Karena dia isim alam dan kedua disertai dengan ta'nis. Tapi ta'nisnya ta'nis lafzi tadi ya, gitu. Terus Isa bin Maryam, Isa itu adalah putranya Maryam. Isanya mubtada, ibnunya khobar, Maryamanya ini mudhaf ilaih dari ibnu. Nah, fokus kita di sini adalah Maryam. Maryama itu mudhafun ilaihi majrurun. Dia mudhaf ilaihi majrur. Wa alamatu jarrihi al-fathatu, dan tanda jarnya adalah fathah. Niyabatan anil kasrati, sebagai pengganti dari kasrah. Kenapa demikian? Li'annahu ismun ghairu munsharifin. Karena dia isim ghairu munsharif. Apa alasan dia isim ghairu munsharif? Lil alamiyati ma'at ta'nis. Karena dia isim alam disertai dengan ta'nis. Jadi dua ilat, isim alam dan ta'nis. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya lupa di awal yang jelasin. Isim alam itu ada 3 ya. Saya lupa di awal harus dijelasin. Ada yang pernah belajar isim alam itu ada 3? Karena kita belajar matan jadi nggak terlalu banyak, ya. Oke, isim alam itu ada 3. Yang pertama isim, yang kedua kunyah, yang ketiga adalah lakob. Isim, kunyah, lakob. Ini termasuk isim alam. Yang pertama isim, artinya apa? Nama. Pokoknya nama apapun, nama orang, Muhammad, Muhammad, ya Zainab, Maryam, Musa, Isa, dan seterusnya. Termasuk nama kota, Makata, ya, Makkah, Yathrib, gitu ya, Son'a, dan seterusnya. Atau nama apapun, pokoknya nama malaikat juga sama, ya, Jibril dan seterusnya. Itu namanya isim ya. Nah, yang kedua termasuk isim alam adalah kunyah. Kunyah itu adalah nama yang diawali dengan abu dan ummu, ya. Abu Hurairah itu udah alam itu. Abu Hamzah, Abu Muhammad, Abu Dzil Aidi. Nah, itu alam juga. Atau ummu, misalkan Ummu Fauzan, Ummu Hafid, nah gitu ya. Itu isim alam itu. Ummu, abu, atau ummu. Nah, yang ketiga adalah lakob. Lakob ini baik yang Julukan ya Ustaz, lakob. Ya, bisa yang sifatnya positif, yang baik, ataupun yang negatif, yang buruk. Yang positif misalkan seperti nama-nama khalifah itu ya, itu ini Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil gitu ya. Al-Faruq, sama juga. As-Siddiq. As-Siddiq, betul ya. Itu sudah ma'rifah itu. Apa isim alam itu. Atau misalkan yang apa? Yang negatif, jelek, misalkan Al-Kadzab. Itu juga sama, termasuk dia isim alam. Ya, 3. Saya lupa ngejelasin di depan ini ya. Oke, kembali ke tadi. Yang isim alam itu ada 6, tapi kita bahas 3 dulu. Yang pertama isim alam dan ta'nis. Baik ta'nis yang mana yang lafzi maupun majazi ataupun yang hakiki. Ya. Oke, untuk poin 1 ada pertanyaan sampai sini? Oke, sudah ya. Jadi cara i'rabnya begini nih. Li'annahu ismun ghairu munsharif
lil alamiyati ma'a ta'nits. Yang kedua isim alam dan ujmah. Ujmah itu maksudnya ajam ya, nama ajam. Jadi nama yang dimana dia polanya bukan dari bahasa Arab. Seperti nama Nabi seluruhnya kecuali yang 6 ya. Yang 6 itu Sun Syamlah, Salih, Nuh, Syuaib, Muhammad, Lut, dan Hud. Selebihnya ini ujmah, jadi ajam ya, nama selain Arab. Bukan nama selain Arab, nama itu tidak tidak mengikuti pola Arab. Idrisu, Yunusu, Fir'aunu, Jibrilu itu termasuk termasuk isim alam dan dia ajam. Ujmah. Baik. Gimana contohnya? Salam tu ala Yusufa. Saya mengucapkan salam kepada si Yusuf ya. Nah, orang misalkan teman kita namanya Yusuf ya. Ini Yusufa termasuk isim alam dan isim ujmah ajam ya. Dan dia majrur di sini karena ala. Jadi kalau kita i'rabkan Yusufa ismun majrurun bi'ala. Dia adalah isim majrur disebabkan karena ala. Wa alamatu jarrihi al-fathatu, dan tanda jarnya adalah fathah. Niyabatan 'anil kasrati, sebagai pengganti dari kasroh, li'annahu ismun ghairu munsharifin, karena dia isim ghairu munsharif, lil alamiyati wal ujmah, karena isim alam dan ujmah. Ya, gitu. Baik. Ustaz, afwan, ujmah itu apa tadi Ustaz? Ya, nama sesuatu yang tidak mengikuti pola bahasa Arab, yang tidak diambil dari bahasa Arab. Kayak Idrisu diambil dari bahasa Arab. Misalkan kayak Ismailu, Ibrahimu. Jadi dia itu nama ya, Ibrani. Kan dia bahasa Ibrani, cuma di Arabisasi, di ta'rif namanya. Gitu ya. Williamu itu ya? Ya, Fandi, Aldi, itu mah jembat itu mah. Enggak ada Arab-Arabnya ya. Tapi kan ada al, masa alif lam masuk dal jadi al, harusnya adi. Alif lam samsi harusnya. Nah, itu. Ya. Sulaiman juga bukan. Sulaiman. Sulaiman sama, Sulaimanu, isim ghairu munsharif. Oke, meskipun ada mengatakan enggak itu bahasa Arab kok, karena dia isim tasgir dari Salman. Jadi isim ghairu munsharif karena isim alam dan alif nun nanti ada yang keempat atau kelima, ya. Yang keempat nanti ada. Ini kan kita 3 ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Oke, contoh yang kedua. Ustaz, Ya. Idris bukan dari bahasa Arab, Ustaz. Idris. Bukan deh. Kita kalau pengen mengetahui bahwa itu bukan dari bahasa Arab, itu dari mana, Ustaz? Nah, disinilah salah satu poin kenapa pembahasan isim ghairu munsharif ilah itu paling susah itu di sini. Jadi ada Syekh Fauzi Konate, jadi poin paling susah itu adalah poin ini. Karena untuk mengetahui ini alam atau bukan ini itu memang agak susah. Nah, makanya kita salah satu ininya adalah dengan cara tadi tuh mengetahui mengetahui itu dari misalkan kalau Quran itu ya kita baca i'rabnya atau bagaimana ulama membacanya dan seterusnya gitu. Oh gitu ya. Iya. Dikira saya ada apa yang bahwa ini bukan dari bahasa Arab. Iya. Karena ada yang kayaknya bukan dari bahasa Arab, ternyata bahasa Arab. Ya, kayak gitu. Ada beberapa ya. Kayak baba, mama itu bahasa Arab asli itu. Baba, mama itu bahasa Arab asli. Lagi. Yusufu ibnu Ya'qub. Yusuf itu putranya Yakub. Yusufunya mubtada, khabarnya ibnu, Yaqubannya mudhof ilaih. Nah, kalau kita i'rabkan Yaquba mudhofun ilaihi majrurun. Dia mudhof ilaih majrur. Wa alamatu jarrihi al-fathatu, dan tanda jarnya adalah fathah. Niyabatan 'anil kasrati, sebagai pengganti dari kasrah. Li'annahu ismun ghairu munsharifin, karena dia isim ghairu munsharif.
Apa sebabnya? Lil alamiyati ma'al ujmati. Karena dia isim alam dan ujmah. Ini poin yang kedua. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau tidak ada, yang ketiga. Ini masih kedua aja. Ketiga nih harusnya. Lupa diubah. Yang ketiga adalah karena at-tarkibul masjid. Apa tarkib masjid? Tarkib masjid itu adalah isim yang dimana terdiri dari dua kata dan dia digabungkan di mix menjadi satu kata gitu. Kalau Abdullah kan digabungkan kan mudah-mudah filah ya. Tapi kalau ini memang di mix, digabungkan dan menjadi satu kata. Seperti apa? Seperti Hadramaut, bukan mut ini, Hadramaut ini salah ketik lagi. Hadramaut itu salah satu kota di Yaman ya, salah satu tempat daerah di Yaman. Hadramaut. Itu termasuk tarkib masjid. Jadi tarkib itu susunan, masjid itu campur. Jadi susunan yang sudah dicampur dan menjadi satu kata, di mix gitu ya. Seperti Hadramaut itu dua kata itu dari hadoro dan maut sebenarnya. Ya. Ba'labak satu tempat juga dari kata ba'la dan bak. Ya. Roma Hurmuz. Roma Hurmuz juga sama. Qadhikhon banyak. Enggak banyak sih kalau untuk tarkib masjid ya, enggak terlalu banyak. Yang banyak itu dari pertama sama yang kedua. Yang ketiga ini enggak terlalu banyak. Oke, salah satu yang masyhur itu adalah Hadramaut. Ini semoga munsharif juga. Jadi kalau kita i'rabkan, misalkan ada kalimat safartu ila Hadramaut. Saya melakukan safar ke Hadramaut, Yaman. Nah, kalau kita i'rabkan Hadramaut, ismun majrurun bi ila. Dia isim majrur disebabkan karena ila. Wa alamatu jarrihi al-fathatu, dan tanda jarnya itu adalah fathah. Niyabatan anil kasrati, dia fathah sebagai pengganti dari kasrah. Li'anna husmun ghairu munsharifin. Karena itu adalah isim ghairu munsharif. Apa sebab dia isim ghairu munsharif? Dua. Lil alamiyati, karena isim alam, ma'a tarkibil masjid, dan juga tarkib masjid. Tarkib itu susunan, maksudnya digabungkan. Masjid itu yang dicampur gitu. Jadi sudah dicampur menjadi satu kesatuan gitu. Nah, ini tarkib masjid yang ketiga. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Misalnya udah jelas ya? Insya Allah Ustadz. Oke. Nanti silakan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Yaitu ziyaratul alif wan nun, wazanul fi'li, dan al-adlu. Ya. Nanti insyaallah akan dibahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Kalau yang wasfiyah cuma 3. Yang 3 ini yang 4, 5, 6. Nah, ini saja untuk sesi pertama, nanti insyaallah akan lanjut sesi kedua. Wallahu a'lam bishawab.